السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai kepada ta'dil, alasan kenapa menyembah harus satu-satunya kepada Allah, yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini bukan uluhiyah, ini rububiyah, tapi dijadikan alasan adanya tauhid uluhiyah. Kenapa menyembah harus satu, yaitu kepada Allah? Karena Allah lah yang Rabbul Alamin. Ini yang tidak ada pada diri Abu Jahal Abu Lahab. Jadi seolah ayat ini mengajak Abu Jahal Abu Lahab dan kafir Quraisy untuk berpikir, bukankah Allah itu Rabbul Alamin? Abu Jahal Abu Lahab menjawab, iya. Bukankah Allah itu satu-satunya yang bisa menghidupkan dan mematikan? Iya, kata Abu Jahal Abu Lahab. Bukankah Allah satu-satunya yang menurunkan hujan, memberikan rezeki? Iya. Kenapa engkau jadikan selain Allah sebagai ilah? Nah, ini. Jadi awalnya sudah benar, kesananya salah. Itulah Abu Jahal Abu Lahab. Apakah tauhid rububiyah Abu Jahal Abu Lahab salah? Salah apa benar? Benar. Kemarin sudah, ya kan? Allah menulis ucapan Abu Jahal Abu Lahab yang benar itu di Al-Quran. Ya. Nah, kesalahannya bukan di situ. Ini semakna dengan apa yang ada di Al-Baqarah ayat 21. Saya bacakan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, Allah. Allah yang mana? Alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Pantaskah zat yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian tidak disembah satu-satunya? Tentu tidak pantas untuk menyembah selain Allah, karena Allah satu-satunya yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, mematikan, memberi rizki, menurunkan hujan, kan hanya Allah satu-satunya. Fal munfaridu bil khalqi huwa al mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan jagat raya alam semesta ini seorang diri satu-satunya, tentu dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, di sini sebetulnya kan mudah, sebetulnya sederhana sekali. Kenapa kita menyembah tidak boleh kepada selain Allah? Kenapa harus satu-satunya, yaitu kepada Allah? Sederhana sekali, sangat sederhana. Dan itulah kesesatan Abu Jahal Abu Lahab. Itulah kesesatan. Cerdas, pinter, dermawan, baik hati,
Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah, ya sesat. Ya. Bodoh, tidak kuat hafalannya, miskin. Tapi kalau Allah mau kasih hidayah, dapat hidayah. Masih ingat keluhan Abu Hurairah di awal-awal masuk Islam, di awal-awal ingin mengumpulkan, menghafalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keluhan Abu Hurairah? Apa? Lupa. Jadi seolah tidak ada yang tersisa. Setiap kali aku mendengarkan sabdamu ya Rasul, setelah itu aku lupa. Nah, berarti Abu Hurairah bukan manusia yang kuat hafalannya, cerdas, tidak. Lupa, dengar lupa lagi, dengar lupa lagi. Disinilah hidayah Allah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau engkau mendengarkan sabdaku, maka hamparkan pakaianmu. Ya, pakaian Arab kan besar-besar ya, dihamparkan. Selesai aku bicara, tarik ke arah engkau, ke dadamu. Kata Abu Hurairah, aku lakukan apa yang Nabi nasihatkan. Setiap kali Nabi bicara, aku hamparkan pakaianku. Selesai Nabi bicara, aku tarik ke arah dadaku. Setelah itu, aku tidak pernah lupa lagi. Seolah seperti rekaman. Apa ini? Apa ini? Sunnah? Sunnah ketika menghafal sabda-sabda Nabi? Kalau sunnah berarti kita ikuti, ya. Asal Ustadz baca hadis, antum hamparkan pakaian gitu, ya, tarik. Kalau sunnah, tentu ini bukan sunnah. Ini mukjizat Nabi yang manfaatnya diraih oleh Abu Hurairah, bukan sunnah. Dan sahabat lain nggak ada yang seperti itu. Itu kekhususan Abu Hurairah. Ya. Maka 4 tahun lebih, tidak sampai 5 tahun Abu Hurairah bersama Nabi. Berarti Abu Hurairah itu masuk Islam kira-kira 4 atau 5 tahun sebelum Nabi wafat. Berarti bersama Nabi nggak sampai 5 tahun. Tetapi khafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi'a'ain. Aku hafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua wadah besar, istilah kita 2 karung. Saking banyaknya. Setiap hari. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam. Selalu mendengarkan sabda Nabi. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Berpisah dengan Nabi di saat-saat yang Nabi memang harus sendiri tidur bersama istrinya, mandi dan seterusnya. Selebihnya di situ selalu ada Abu Hurairah. Dan ini rupanya yang menjengkelkan orang-orang Syiah Rafidah. Maka mereka mengeluarkan tuduhan keji bahwa Abu Hurairah cuma 4 tahun bersama Nabi, tapi ribuan hadis. Sementara Ali, Fatimah, Hasan, Husain sedikit sekali meriwayatkan hadis. Ini rekayasa, ini dikondisikan oleh penguasa, macam-macam tuduhan. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, hidayatul taufik. Maka yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Ini membuat kita semangat. Barangkali ada di antara antum yang bernasib seperti Abu Hurairah dulu, ya, susah menghafal, lupa lagi, tidak kuat, tidak cerdas dan seterusnya. Ini jangan putus asa. Ini bukan hanya Abu Hurairah sahabat, ya, banyak ulama seperti itu yang menurut perhitungan logika akal
tidak mungkin dia jadi ulama. Tapi karena ketekunan, keuletan, tekad yang sungguh-sungguh, Allah memberikan jalan. Ya. Dan itu terserah Allah siapa yang akan diberi. Bahkan ada seorang ulama besar itu belajar agama gara-gara malu campur kesel. Kenapa? Waktu itu ya sudah lumayan umurnya ya, tidak terlalu muda, mungkin 20-an atau 30-an. Dia sholat, dia masuk masjid, tidak sholat tahiyatul masjid. Ya, ditegur. Kenapa nggak sholat tahiyatul masjid? Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ya karena bodoh, awam, nggak tahu kan? Ya udah, sholat tahiyatul masjid. Dikira dia itu apapun yang terjadi ketika masuk masjid, ya sholat tahiyatul masjid. Kalau mau sholat qobliyah, ya tahiyatul masjid dulu. Gitu. Pokoknya setiap kali masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Satu ketika dia masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru sholat qobliyah. Setelah itu baru sholat duhur. Setelah itu baru, pokoknya selalu sholat tahiyatul masjid. Ditegur juga. Bukan begitu sunnah Nabi. Gitu. Kalau langsung sholat, misalnya duhur atau qobliyah duhur atau qobliyah subuh, maka sudah mencukupi, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Gitu. Rupanya nggak kesel juga ini orangnya. Enggak tahiyatul masjid salah, tahiyat masjid salah gitu kalau bahasa kita ya. Akhirnya penasaran, saya harus belajar ini. Ya, nah, awalnya dari situ. Saya harus belajar ini. Disalahkan mulu. Orang yang tidak berilmu kan begitu. Beda dengan orang yang tahu, yang berilmu. Tidak terombang-ambing. Mulailah belajar. Jadi ulama. Walillahil hamd. Ya, maka macam-macam jalannya. Sabar kita. Terus belajar. Sampai mati. Ya. Antum jangan pernah bertanya sampai kapan ini belajar. Sampai kapan selesai kitab tauhid? Ya, enggak usah. Kata siapa? Kata Syahalbani. Syahalbani mengatakan jangan pernah bertanya kapan kita sampai. Yang penting kita berada di jalan ini. Jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, manhaj yang hak ini, berada di jalan ini. Jangan pernah bertanya sampai kapan kita di ujung jalan ini. Sampai ke tujuan, jangan bertanya. Yang penting kita berada di jalan itu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Terus. Walaupun akhirnya mati di jalan itu. Belum sampai tujuan, mati di jalan itu. Nggak masalah. Yang penting jangan keluar dari jalan itu. Ini kan jawaban terhadap syubhat yang keluar dari mulut orang-orang hizbiyin, harokiyin, bahwa tujuan itu di dunia. Tujuan bukan dunia. Bahwa dunia menjadi kaum muslimin menjadi besar, menjadi mayoritas, menjadi penguasa, tentu alhamdulillah kita syukuri. Tapi kalau tidak, nggak masalah. Nggak masalah. Apakah para sahabat itu meninggal, semua sahabat meninggal di saat Islam sudah jaya? Jawabnya tidak. Lihat Mus'ab bin Umair, ya. Lihat Ja'far bin Abi Thalib, ya. Lihat Abdullah bin Rawaha, ya. Zaid bin Harithah. Ini kan semua meninggal ketika Islam belum begitu jaya, Rasul masih hidup. Dan begitu. Bahkan bukan sahabat, Nabi, Rasul. Apakah para Nabi, para Rasul meninggal saat ajaran Islam yang dibawa mereka sudah berkibar, sudah menang? Tidak.
sebagian nabi, sebagian rasul dibunuh oleh kaumnya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sebagian bahkan banyak ya nabi-nabi dibunuh oleh Yahudi. Berarti kan tidak mati dalam keadaan jaya, justru mati dalam keadaan kalah, dibunuh. Masalah? Enggak masalah. Karena tujuan terakhir yang hakiki nanti di akhirat, masuk surga. Itu tujuan yang hakiki. Di dunia bukan tujuan. Kalau kita mengalami zaman kejayaan Islam, alhamdulillah, enggak apa-apa, enggak masalah. Sebuah kebodohan besar an taj'ala al-makhluq al-haditha al-ajila lil fana ilahan ta'buduhu, menjadikan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang fana, yang akan mati, yang tidak kekal, dijadikan Tuhan dan disembah. Ini kebodohan yang luar biasa. Tidak ada kebodohan yang lebih bodoh dari ini. Fahuwa fil haqiqati la yanfa'uka la bi'ijadin wala bi'idadin wala bi'imdadin. Padahal mereka ini tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau sedikit pun. Bahkan mereka butuh pertolongan. Wali-wali yang sudah mati, ulama-ulama yang sudah mati, sanggupkah memberikan manfaat dan mudarat kepada yang masih hidup? Tidak sanggup. Lihat kebodohan sebagian saudara-saudara kita. Disebut namanya mereka di saat-saat tertentu karena ingin mendapatkan berkah, ingin mendapatkan pertolongan. Padahal wa huwa bihajatin ila du'aika, justru mereka butuh dengan doamu, doa kita. Mereka butuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mereka butuh kalimat seperti ini. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia ya Allah. Mereka butuh doa kita. Bagaimana? Justru kita berharap mereka menolong kita. Ini bodoh sekali. Menghindarkan diri dari mudarat yang datang dari mungkar nakir tidak sanggup mereka. Bagaimana menghilangkan mudarat untuk orang lain? Masih hidup lagi, dia sudah mati lagi. Sebodoh-bodoh manusia orang yang berbuat syirik seperti ini, mengharapkan sesuatu dari manusia yang sudah mati. Wa hadzal qismu kafara bihi wa jahadahu aktsarul khalq. Tauhid jenis inilah ya yang dikufuri, yang dibantah oleh mayoritas makhluk. Jadi sih kalau yang kemarin rububiyah enggak, mayoritas manusia benar. Termasuk siapa? Jadi Abu Jahal, Abu Lahab benar. Wa min ajli dzalika arsalallahu ar-rusul. Inilah alasan kenapa Allah mengutus para nabi, para rasul. Alasannya ini bukan agar mereka mengakui bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya, alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Bukan. Kalau itu tanpa nabi, tanpa rasul, manusia tahu. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Karena fitrah manusia seperti itu. Ingat, ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini ada yang harus lewat para nabi, para rasul, ada yang secara fitrah. Ya.
berapa rakaat qiyamul lail, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara tayamum, apa itu riba, apa itu maisir. Ini tidak mungkin tahu tanpa wahyu. Tidak mungkin. Ya. Ada apa di 9 Dzulhijjah, ada apa di 1 Syawal, ada apa di 10 Dzulhijjah, tidak mungkin manusia tahu tanpa wahyu. Ya. Bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, tidak mungkin manusia bisa tahu tanpa wahyu. Adakah ilmu yang manusia tahu tanpa wahyu dan itu kebaikan? Ada. Membunuh itu tidak baik, menipu itu tidak baik, durhaka kepada orang tua itu tidak baik. Ini tanpa wahyu manusia tahu. Sedekah dermawan itu baik, tanpa wahyu manusia tahu. Ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang waktu itu kita bahas, jangan terlalu menghabiskan waktu. Para da'i jangan terlalu menghabiskan waktu untuk sesuatu yang manusia sudah tahu. Ya, sekilas sajalah. Jangan menghabiskan waktu. Gitu. Memang tidak berisiko ya, membahas sesuatu yang manusia sudah tahu dengan bahasa yang bagus, ditunjang dengan ayat hadis. Ya. Mengajak manusia untuk rajin bersedekah, mengajak manusia untuk saling menolong. Senang semua, nggak ada yang menolak, karena memang semua sepakat. Tapi sayang kalau sampai hal ini menyebabkan para dai itu lupa dengan dakwah tauhid, dakwah manhaj. Sayang sekali. Dan itu yang kejadian hari ini. Takut menanggung resiko, ditinggalkan umat, ditinggalkan jamaah. Maka berbicara tentang sesuatu yang disukai oleh manusia semuanya. Nah ini dia. Justru para dai itu mestinya berani berbicara tentang sesuatu yang hal itu sedang dibutuhkan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Seperti hari ini, kaum muslimin sangat butuh kajian manhaj, kajian akidah tauhid, sangat butuh sekali. Hanya mereka tidak sadar. Yang butuh ini nggak sadar. Enggak, saya nggak butuh. Ya, saya butuhnya kajian begini nih, tentang hati, lembut, enak, sejuk. Ya, pelajaran gitu kami nggak butuh, nggak merasa butuh. Ya, karena dai itu ibarat dokter terhadap pasien. Kan yang tahu penyakit pasien kan dokternya, bukan pasiennya. Ya. Kaum muslimin merasa tidak butuh, padahal mereka butuh sekali. Ya. Setelah belajar manhaj baru tahu. Ya kayak antum lah. Awal-awal ngaji kan, pengajian apa kan sini? Iseng nyender ya kan? Ya kan? Apaan? Daftar manhaj bid'ah apaan? Nah, belum paham. Ya, kadang datang, kadang enggak ya kan? Begitu lama-lama saya butuh ini. Begini ya. Beda dengan kajian-kajian yang menggelegar, mempesona, ya, yang orang datang sekali langsung luar biasa. Tapi ya begitu. Maka sabar, wajib sabar. Yang berdakwah, yang belajar, yang mengajar, semuanya wajib sabar. Sebagaimana Rasul dan para sahabat, dua-duanya sabar. Wa anzala alaihimul kutub, dan Allah turunkan al-kutub, jamak dari kitab. Berarti
Bukan cuma satu. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf. Bahkan ada seorang nabi, seorang rasul dapat dua. Dapat Alkitab juga, dapat Suhuf juga. Siapa? Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Berarti Nabi Musa dapat suhuf. Nabi Ibrahim dapat suhuf. Kitabnya nggak ada. Ya, tidak ada kitabnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa jelas ada kitab Taurat. Mungkinkah ada kitab lain di luar itu? Mungkin. Kan 124.000. 313 rasul. Tentu banyak. Yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf. Kemudian beliau membawakan Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak kami utus sebelum engkau seorang rasul illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku. Jadi sama semua. Tauhidnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak ada yang berbeda sedikit pun. Semuanya sama persis. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Maka tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa para nabi, para rasul berdakwah sesuai kebutuhan umatnya masing-masing. Ini keliru. Ini keliru. Yang benar sama. Karena Allah Maha tahu bahwa seluruh umat butuh tauhid. Kebutuhan terbesar tauhid. Maka tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak berdakwah tauhid. Wa ma'a hadza fa'atba'ur rusul qillatun. Pengikut para nabi, para rasul banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit. Rata-rata sedikit. Antum masih ingat Nabi Nuh yang masuk ke kapal Nabi Nuh setelah beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Yang menerima dakwah beliau kan masuk ke dalam kapal itu. Yang tidak masuk ke dalam kapal nggak sikoh dengan Nabi Nuh, nggak menerima dakwah Nabi Nuh. Ketika banjir itu menggenang, ya, semata kaki, sebeti, sedengkul, sepaha, ya, kapal itu, perahu itu sudah mulai naik. Dan luar biasa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh, perahu itu dari mana? Perahu itu dari mana? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Sudah dakwah, tidak ada yang terima, ini bikin perahu atas perintah Allah. Antum tahu komentar umat beliau? Apa kira-kira? Gila. Nuh udah stres kata kita kali ya. Dakwah nggak ada yang mau, stres dia. Nggak ada air, nggak ada laut, nggak ada kali, bikin perahu segede itu. Gila, ini stres. Dan ini setiap hari. Emang bikin perahu sehari jadi, besok banjir? Enggak, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Nyari kayunya, ya kan? Kayak apa? Kayak apa perasaan beliau?
sabar, sabar. Maka para dai yang berada dalam manhaj yang hak ini mesti sabar. Cacian, makian, hujatan, sampai ke fisik bahkan ya. Ini sunnahnya para nabi, para rasul. Sabar. Ya. Itu yang akan diterima oleh para dai. Bukan acungan jempol, sorak-sorai, menghormat dan seluruh. Enggak. Jangan berharap itu. Nah, sunnahnya para nabi, para rasul seperti itu dalam dakwah. Ya. Nah, setelah jadi, berapa yang masuk itu? Berapa? Ratusan, ribuan? 80. 80 nggak sampai 100. 950 tahun. 81 dengan beliau. Hewan-hewan sepasang, ya. Mungkin ayam sepasang, kambing sepasang. Karena semuanya akan tenggelam semua. Allah telah beritahukan kepada Nabi Nuh 950 tahun. Ya. Nah, ingatlah ke situ. Para dai, du'atus salaf ketika ingat ke situ melihat diri kita kecil, nggak ada apa-apanya. Ya. Du'atus salaf hari ini dicaci maki, diusir segala, nggak ada apa-apa. Dibanding dengan para nabi, para rasul, yang tentu mereka jauh lebih mulia dari dai manapun di muka bumi hari ini. Ya. Bahkan kata Nabi, wa ra'aitun nabiyya, aku tahu ada seorang nabi, kata beliau, wa ma'ahu ar-rahtu. Ar-rahtu ini 3 sama dengan nafar ya. 3 sampai 10. 3 sampai 10. Bahkan di lain bukan rohtu lagi, tapi ditasgir. Kalau kitab kan Kutai, kitab kecil. Kalau Umar kan Umayyah, Umar kecil. Kalau rohtu, Ruhai. Artinya sudah 3 sampai 10 dikecilkan lagi. Mungkin 3, 4 atau 5. Enggak sampai 7, 8, 9, 10. Ya. Nabi berdakwah bertahun-tahun, pengikutnya enggak sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulah. Dan aku juga tahu adanya seorang nabi yang pengikutnya 1 atau 2, lebih sedikit lagi. Bahkan wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku tahu seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, nggak dapat 1 pun. Ya, entah namanya siapa, kan 124.000 beliau tidak menyebut. Mungkin beliau juga tidak dikasih tahu siapa namanya, kan tidak mungkin beliau tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah, ya kan? Adakah alasannya kenapa? Adakah faktor sehingga menyebabkan si Nabi ini pengikutnya cuma 1, 2 orang, bahkan tidak punya pengikut? Adakah alasannya? Jawabnya tidak ada. Tidak ada. Maka jangan pernah menduga-duga mungkin Nabi itu kurang fasih ucapannya, mungkin Nabi itu kurang sabar, mungkin Nabi itu kurang bergaul dengan jamaahnya. Batil kalimat ini, kufur. Menjelek-jelekkan seorang nabi kan kufur. Nabi maksud ya, tidak ada manusia yang dermawannya seperti dermawan para nabi. Tidak ada manusia yang ucapannya fasih sefasih para nabi. Tidak ada. Ya. Sementara hari ini luar biasa.
Ya, ini Nabi tidak punya pengikut sama sekali. Wa minal ajabi anna aktsaral musannifin fi ilmi tauhid minal mutaakhirin yurkizuna ala tauhidir rububiyah. Aneh, mengherankan, apa banyaknya para penulis hari ini yang membahas tauhid itu dititik beratkan pada tauhid rububiyah. Aneh kata beliau. Ka'annama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujudar Rabb. Seolah-olah mereka sedang berbicara kepada kaum yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya pencipta, tidak percaya. Kan jarang sekali, sangat jarang sekali. Bahkan sebagian komunis, ateis tidak bisa membohongi diri mereka sendiri. Satu saat, satu ketika mereka mengucapkan sesuatu yang menunjukkan Tuhan itu ada. Seperti Einstein belakangan kan ngomong begitu. Ya. Dan jangan dikira berarti dia sudah bertauhid, dia beriman. Enggak. Ya seperti Abu Jahal pula. Baru rububiyah, kan belum uluhiyah, belum asma wa sifat. Tanpa wahyu rububiyah bisa benar. Tanpa wahyu uluhiyah tidak mungkin benar. Asma wa sifat apalagi. Ya. Jadi untuk sampai kepada kesempurnaan tauhid harus dengan wahyu. Tidak cukup dengan fitrah. Kalau fitrah ya berhenti di rububiyah sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Ini sangat disayangkan. Dan hari ini ada jamaah besar, jutaan pengikutnya. Sufi terbesar di muka bumi hari ini barangkali. Ketika mereka berbicara tentang tauhid, tentang akidah, nggak jauh dari rububiyah. Saudara-saudara, bukankah semuanya ini Allah yang beri? Saudara-saudara, bukankah semuanya ini dari Allah? Terus rububiyah terus. Tentu mereka jamaah mengatakan iya, nggak ada yang bilang tidak. Ya, nah itu dia. Sementara saudara-saudara nggak boleh ini jimat begini, nggak boleh keras begini, nggak boleh mendatangi kuburan-kuburan tertentu. Jarang keluar dari mulut mereka kecuali kajian salaf, kecuali manhaj salaf. Tiga-tiganya dibahas. Kalau mereka menitik beratkan di rububiyah dan mencengangkan memang, karena memang sudah apa? Jadi cuman membikin kalimat yang menyentak saja, yang menyentuh saja. Adapun mereka sudah faham dengan kalimat itu, dengan isinya itu. Wa in kana yujadu man yunkirur Rabb, walaupun yang mengingkari Rabb tentu ada orang ateis yang mengatakan jagat raya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, tentu ada, tapi kan sedikit sekali. Apalagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin nggak ada tentunya. Lakin ma aktsarul muslimina alwaqi'ina fi syirkil ibadah. Yang kaum muslimin terjatuh itu bukan di syirik rububiyah, tapi di syirik ibadah. Syirik ibadah atau syirik uluhiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah sama. Lawan katanya syirik. Syirik uluhiyah, syirik ibadah. Walihada yanbaghi an yurakkisa ala hadha an-naw' min at-tauhid. Maka wajib terutama bagi para dai untuk menitik beratkan, mengkonsentrasikan dakwah tauhid itu di tauhid uluhiyah, ya, sehingga menyelamatkan kaum muslimin, mengeluarkan kaum muslimin dari syirik ibadah. Dan itu yang menyebabkan mereka kekal di neraka, kan?
yang menyebabkan mereka kekal di neraka, syirik ibadah, sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab. Wahum musyrikun wa la ya'lamun. Mereka telah berbuat syirik, mereka kaum musyrikin, tapi mereka tidak sadar. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan dengan tauhid asma was sifat. Ada pertanyaan, silakan.